Semua manusia di dunia kecapean banget karena mereka nggak bisa berhenti nari. Sampai akhirnya mereka harus melakukan ini supaya bisa berhenti guys. Jadi kisahnya satu dunia ini ada virus menari, dimana setiap orang tuh harus menari dan nggak bisa berhenti sama sekali. Terlihatnya mereka bahagia aja, padahal mereka itu sangat kecapean. Sampai tiba-tiba pasangan ini kayak seneng banget masak sebuah daging. Ternyata dagingnya itu kalau misalkan mereka makan bisa membuat mereka itu berhenti nari. Tapi itu adalah rahasia dari pasangan ini aja yang dia nggak bagiin ke siapa-siapa. Pas mereka lagi istirahat, mereka kaget banget ada yang gedor-gedor rumahnya dia. Mereka takut banget kalau misalkan ada yang tahu rahasia mereka ini guys. Sampai akhirnya pas mereka buka, ternyata cuma satu orang bapak-bapak doang. Bapak-bapak ini sambil menari dan bilang kalau misalkan tolong bantu saya udah kecapean banget. Awalnya cowoknya nggak mau bantu sama sekali, tapi istrinya bilang kalau misalkan dia kasihan melihat orang itu kecapean. Akhirnya dia masakinlah dia sebuah daging rahasia ini. Dan ketika orang ini nanya ini daging apa, pasangan ini nggak mau ngomong sama sekali. Dan bener aja dong, abis dia makan dagingnya, dia bisa berhenti menari. Di situ dia berterima kasih banget karena akhirnya selama bertahun-tahun dia bisa berhenti nari karena itu capek banget. Cuman cowok ini bilang tolong jangan bilang siapa-siapa, tapi sayangnya cowok ini udah kasih tahu ke keluarganya. Sehingga banyak banget manusia datang ke rumahnya untuk minta obat penawar itu. Di sini cowoknya benar-benar nggak mau kasih sama sekali, tapi sekali lagi istrinya itu kasihan banget sama orang-orang ini. Karena istrinya tahu kalau misalkan orang-orang ini pasti kecapean. Tapi cowok ini takut kalau persediaan dagingnya akan habis. Cuman akhirnya istrinya memaksa untuk mereka kasih makan orang-orang ini. Dan benar aja dong, setelah dikasih makan orang-orang ini benar-benar kesenangan banget. Karena akhirnya mereka itu bisa berhenti menari. Cuman sayangnya setelah dibagikan persediaan mereka benar-benar habis guys. Sampai akhirnya cowok ini ngajak cowok yang tadi datang ke rumahnya untuk mengambil persediaan mereka, karena ini juga tanggung jawab cowok ini kan yang udah ngabisin. Ternyata mereka itu harus menghabisi monster laut dan dagingnya itu mereka akan ambil supaya mereka itu bisa tetap hidup dan tidak menari lagi. Cuman sayangnya mereka harus menghabisi nyawa monster laut ini demi nyawanya mereka. Setiap ditanya sama keluarganya, ibu ini selalu bilang 20 menit lagi makanan akan jadi, tapi akhirnya benar-benar kacau banget guys. Jadi ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga yang cantik banget. Dia itu sebenarnya kesel banget kenapa keluarganya selalu nyuruh-nyuruh dia. Apalagi anaknya selalu bilang kapan makanan jadi. Ibunya selalu bilang 20 menit lagi. Akhirnya karena masih menunggu, anaknya disuruh dulu main ke atas. Sampai tiba-tiba pas anaknya lagi main, ayahnya datang. Ayahnya nanya lagi kapan makanan jadi. Ibunya ngomong lagi 20 menit lagi kok jadi. Tapi di sini muka ibunya benar-benar udah kesel banget. Selama ini dia selalu menahan kalau misalkan disuruh-suruh. Sampai tiba-tiba anaknya menemukan sebuah kotak hitam. Dia kasih ke ibunya dan ketika ibunya buka, ibunya itu kayak kesurupan. Dengan iblis itu akhirnya ibunya bisa mengeluarkan sisi kegelapan dia. Yang selama ini dia capek banget jadi ibu rumah tangga dan kesel sama keluarganya. Namun suaminya gak peduli sama sekali. Dan tetap bilang aku harap makan malam gak telat. Selama 45 tahun seorang cowok menunggu untuk dihabisi nyawanya sama ibu ini. Ternyata alasannya bikin kaget banget guys. Jadi kisahnya ada seorang ibu yang baru ketemu sama anaknya setelah 45 tahun. Karena ibunya baru aja keluar dari penjara. Saat muda dia itu menghabisi nyawa orang. Sampai tiba-tiba ibunya bilang akan ada yang wawancarain dia nih. Tapi dia bilang ke anaknya tolong jangan tinggalkan aku sendiri sama cowok ini. Jadi cowok ini adalah seorang jurnalis gitu. Dia itu ngefans banget sama ibu ini. Karena cowok ini selalu tergila-gila sama kasus-kasus misteri seperti ibu ini. Nah pas anaknya pergi, cowok ini bilang sebenarnya aku gak mau mewawancarai kamu. Tapi aku cuma minta satu hal, tolong kamu habisin nyawa aku. Jadi cowoknya itu ngefans banget sama ibunya karena merasa ibunya tuh menghabisi nyawa orang tuh keren banget. Makanya dia pingin hidupnya itu untuk dihabisi sama ibu ini. Dia pingin menjadi sebuah legenda yang besar banget. Akhirnya ibunya mulai mengeluarkan sisi gelapnya lagi. Walaupun ibunya mulai kehilangan kepintaran untuk menghabisi nyawa orang, tapi dia mulai merasakan kesenangan lagi ketika dia harus menusuk-nusuk. Bahkan cowok ini juga bilang dia akan merasa terhormat banget kalau dia bisa dihabisi nyawanya sama idola dia. Ibu ini mulai kegirangan banget karena akhirnya dia menemukan jati diri dia yang sebenarnya. Dan ketika cowok itu meninggal, anaknya balik. Dan anaknya benar-benar shock banget atas apa yang telah ibunya lakukan. Cewek ini dipaksa keluarganya untuk pakai topeng selama-lamanya. Ternyata karena ini guys.
Jadi kisahnya cewek ini bernama Tess yang nggak pernah boleh keluar rumah kalau nggak pakai topeng. Jadi teman-teman yang nggak pernah melihat muka Tess itu apa adanya. Orang tuanya bilang mereka melakukan itu karena Tess itu alergi matahari. Karena kalau Tess kena matahari nantinya ada luka yang membekas di wajahnya Tess dan nggak bisa hilang selama-lamanya. Sampai suatu hari Tess ketemu sama cewek yang mirip banget sama dia. Cewek itu tuh kayak nunjuk-nunjuk tanda lahirnya Tess. Sampai Tess merasa kalau misalkan cewek itu SKSD doang, akhirnya dia tinggalin deh. Namun keesokan harinya cewek itu ada lagi dong. Cewek itu datang menemui Tess dan ini bikin Tess kesel banget karena dia merobek topengnya Tess. Bahkan Tess juga syok banget melihat cewek itu mirip banget sama Tess. Namun yang bikin syoknya lagi, Tess itu ternyata nggak alergi matahari. Jadi kayaknya orang tuanya selama ini bohong sama dia. Pas dia lagi marah ke cewek ini, tiba-tiba cewek ini kayak ada yang masukin ke dalam sebuah mobil hijau, yang mana dia itu menjadi saksi penculikan dari kembarannya itu. Akhirnya dia bilang ke orang tuanya kalau cewek yang mirip banget sama dia diculik. Dan akhirnya Tess itu melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi Tess benar-benar lebih shock lagi karena di dalam mobilnya ada anting dari ibunya. Akhirnya dia yakin banget kalau orang tuanya terlibat dalam kasus penculikan ini. Akhirnya orang tuanya juga ngaku kalau misalkan kembarannya dia itu adalah klon hasil eksperimen. Nah itu yang menyebabkan orang tuanya suruh Tess tuh pakai topeng aja supaya nggak dikejar-kejar sama kembarannya dia. Tapi yang Tess nggak tahu ternyata kembarannya itu sebenarnya baik banget. Kembarannya cuma mau bertemu sama Tess karena dia yakin Tess itu adalah satu-satunya orang yang baik buat dia. Selama ini kembarannya itu disiksa sama para ilmuwan. Dan benar aja para ilmuwan tersebut masih mengejar-ngejar kembarannya. Sampai akhirnya Tess memberikan topengnya supaya kembarannya bisa pergi menjauh dan gak deket-deket lagi sama Tess. Karena semakin dia deket sama Tess, semakin bahaya banget. Dan semenjak saat itu dia gak pernah ketemu lagi sama kembarannya. Setiap nenek ini kasih koin ke orang lain, maka nasibnya akan berubah sesuai orang yang dia mau. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya nenek ini tuh benar-benar insecure banget sama mukanya. Karena dia merasa wajahnya udah tua dan dia itu kesepian banget. Akhirnya dia ditawarkan sama setan sebuah koin, dimana koin itu bisa merubah nasibnya dia. Cara kerjanya dia tinggal kasih koin itu ke orang yang dia mau. Nantinya orang yang dikasih koin akan meninggal dunia. Dan orang yang kasih koin nasibnya akan berubah seperti orang yang dia mau. Di sini dia itu benar-benar ngiri banget sama muka dari pelatih yoganya. Pelatih yoganya juga sering banget kasar sama dia. Karena pelatih yoganya juga kesel banget sama ibu ini yang gak pernah bayar-bayar sesi yoganya. Akhirnya ibunya bilang kalau hari ini aku akan bayar kok semuanya. Sampai akhirnya bener aja dong ibunya tuh kasih dia koin yang bikin dia bingung koin apa ini. Karena dia kan gak dibayar pakai koin doang dong. Cuma akhirnya cewek ini terima aja koinnya. Dan tiba-tiba muka cewek ini bener-bener gatel dan dia batuk-batuk. Gak lama setelah itu mukanya bener-bener habis jadi ngelopai semua dan ini bener-bener serem banget guys. Si ibu ini juga gak nyangka kalau misalkan hasilnya bakal seperti itu. Tapi ketika cewek itu meninggal, ibu ini berusaha melihat kaca. Dan dia merasa seneng banget ketika dia lihat dirinya itu udah berubah menjadi cantik banget. Namun dia merasa dirinya itu masih rada tua. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari korban lain supaya hidupnya dia bisa sesempurna apa yang dia mau. Guys, kisah ini lagi viral banget, selebgram yang meninggal dunia dan pacarnya hilang secara misterius. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya selebgram ini bernama Gabby Petito. Dia itu sering banget melakukan perjalanan dengan fannya ini bersama kekasihnya bernama Brian Laundrie. Dia sering banget membagikan vlognya dan terlihat kalau misalkan mereka itu adalah pasangan yang bahagia banget. Sampai tiba-tiba semuanya berubah saat polisi menemukan mereka itu lagi bertengkar. Bahkan terekam sama polisi kalau misalkan Gabby itu terlihat lagi nangis-nangis karena berantem sama Brian. Cuman karena masalahnya terlalu sepele dan internal banget, polisi melepaskan mereka aja. Sampai tiba-tiba anehnya pada 1 September Brian Laundrie yang merupakan pacar dari Gabby Petito, dia pulang dengan van milik Gabby tapi nggak ada Gabby sama sekali. Banyak orang mencurigai apa yang dilakukan oleh Brian terhadap Gabby. Bahkan kasus ini membuat FBI sampai turun tangan dan menemukan bahwa Gabby Petito meninggal dunia di hutan. Jadi di manakah Brian sekarang dan siapa dalang dari semua ini? Lengkapnya udah aku bahas lengkap banget, linknya di bio aku.